Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu usaha butik, dengan anggota kelompok Aura Nur Febrianti, Devi Nawiyani, saya sendiri Intan Nur Cahyati Azhar, Irvin Septianur Nikmah, Jessica Octavia, Marcella Aulia Utami, Nisa Wardatis Kholiha, Cindy Verigata, dan Wahyu Dian Fitriani. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu ide bisnis. Ide bisnis yang akan diambil adalah usaha butik yang sedang menjadi tren pada saat ini. Selain untuk mencari keuntungan atau profit, usaha butik juga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bidang busana, serta ikut memajukan lingkungan usaha. Bisnis butik menjadi pilihan untuk menyediakan aneka model baju dan pakaian yang berbeda dibandingkan lainnya. Bisa dibilang bisnis butik menyediakan pakaian untuk semua kalangan dengan gaya dan mode tersendiri. Hal inilah yang membuat butik selalu dicari konsumen, terutama kaum wanita. Next. Target pasar, target produk atau barang. Untuk ide bisnis ini adalah kalangan menengah ke atas. Hal itu. Selain itu, ada target umur tertentu, biasanya ditargetkan dari usia 17 tahun sampai umur 55 tahun. Ada juga butik yang menargetkan barang-barangnya dominan untuk ibu-ibu rumah tangga. Hal ini dikarenakan ibu-ibu biasanya mempunyai lebih banyak uang daripada anak remaja. Selanjutnya ada target omset. Omset adalah pendapatan kotor yang didapat dari hasil penjualan tanpa menguranginya dengan modal. Pada butik kami menjual baju, parfum, celana, hijab, dan sepatu. Untuk harganya, untuk baju kita jual Rp100.000, untuk parfum Rp75.000, celana Rp100.000, hijab Rp35.000, dan sepatu Rp150.000. Dalam satu bulan, baju dapat terjual sebanyak 100 pieces, parfum 150 pieces, celana 50 pieces, hijab 150 pieces, dan sepatu 50 pasang. Untuk omsetnya, baju mendapat omset Rp10 juta, parfum Rp11.250.000, celana Rp5 juta, hijab Rp5.250.000, sepatu Rp7.500.000. Untuk total omsetnya, kami mendapat Rp39 juta. Next. Modal awal, tempat dan alat. Untuk biaya sewa lokasi usaha, harganya berbeda-beda tergantung tempat dan wilayahnya. Jika Anda menyewa lokasi usaha dan busana di salah satu plaza atau mall yang strategis, harga sewa tempat usaha biasanya sekitar 10 juta per tahun. Dan itu pun sewa tempat usaha toko busana di plaza atau mall minimal jangka waktu 5 tahun. Sehingga modal usaha yang seharusnya dikeluarkan untuk sewa tempat saja sebesar 50 juta. Peralatan. Perlengkapan dan peralatan usaha toko busana meliputi patung, stainless, gawang, hanger, rak, pajangan, buku, kertas nota, bolpen, sampel, dan lain sebagainya. Biaya modal usaha untuk membeli peralatan dan perlengkapan usaha toko busana sekitar 20 juta. Isi toko dan modal stok. Inilah modal usaha yang paling utama dari bisnis toko busana. Adapun untuk mengisi toko busana dengan ukuran 10 meter kali 5 meter, diperlukan modal minimal sekitar 10 juta termasuk stok gudang. Berikutnya adalah biaya operasional. Biaya ini termasuk biaya bensin, angkut barang, dan lain-lain. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pos ini dapat sebesar 4 juta. Berikutnya biaya listrik. Untuk biaya listrik dengan harga 100.000 per bulan. Berikutnya adalah biaya perawatan rok.
perawatan toko. Untuk modal yang harus dikeluarkan untuk perawatan dan pengecatan toko busana sebesar 300.000 per bulan. Jadi, total estimasi modal usaha yang dibutuhkan dalam membuka toko busana dari awal sampai buka sebesar 181 juta. Modal toko busana yang dikeluarkan bisa balik modal dalam waktu singkat, mengingat pasar luas dan keuntungan bisa lumayan besar per item pakaian. Jika dilihat, maka modal usaha yang dibutuhkan dalam membuka toko busana sangat besar, yaitu sekitar 181 juta. Bagi pemula yang memiliki modal kecil dan ingin mencoba bisnis toko busana tentu akan sangat kesulitan. Namun dengan berbagai kemudahan yang ada, Anda yang mempunyai modal keuangan yang minim tapi ingin memulai usaha toko busana dapat dimulai dengan modal kecil, seperti membuka usaha toko busana secara online. Modal usaha yang dibutuhkan adalah koneksi internet, situs gratis atau berbayar, dan lain-lain. Sehingga intinya, sebagai pihak reseller atau dropshipper yang bertugas fokus utama untuk menjual pakaian ke masyarakat yang luas. Jika ada pesanan pakaian, dapat menghubungi pihak supplier atau pemasok. Asal modal usaha. Modal usaha dapat berasal dari operasi bisnis atau diperoleh dari utang atau pembiayaan ekuitas. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengertian modal adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Pada perusahaan umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham atau capital. Next. Lalu sumber biaya untuk memulai ide bisnis. Yang pertama adalah sumber modal bootstrapping. Sumber modal bootstrapping sendiri berasal dari tabungan pribadi untuk membuka usaha. Kamu tidak mendapatkan sumber dana apapun dari luar, cukup mengandalkan dana internal untuk menjalankan bisnis. Sistem bootstrapping dapat dilanjutkan kalau kamu menggunakan laba atau pendapatan bisnis untuk mendanai kegiatan operasional. Yang kedua adalah crowdfunding. Crowdfunding merupakan metode mendapatkan modal usaha dari banyak orang secara kolektif. Pengumpulan dananya sendiri dilakukan melalui platform online yang sudah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Salah satu jenis crowdfunding yang cukup familiar adalah debt crowdfunding alias peer-to-peer atau P2P lending. Next. Sumber biaya untuk memulai ide bisnis, teman atau keluarga. Sumber modal ini bisa berasal dari tabungan keluarga, hibah dari keluarga, atau pinjaman dari keluarga dengan atau tanpa bunga. Pesangon. Di masa pandemi, ada sebagian orang yang mengalami dampaknya dengan kehilangan pekerjaan. Nah, uang pesangon juga bisa menjadi sumber dana untuk modal awal usaha. Kita bisa memanfaatkan sebagian untuk kelangsungan hidup sambil membangun bisnis dan sebagainya sebagai modal usaha. Pesaing bisnis. Sosok pesaing yang hadir dalam perjalanan atau praktik bisnismu, di mana mereka merupakan instansi atau perusahaan yang bergerak pada bidang atau target konsumen serupa. Persaingan pada dasarnya tetap ada, hanya saja kadang berbeda tiap pengusaha. Bagi Anda yang baru merintis usaha butik dalam skala kecil dan baru, tentu saja persaingan itu terasa berat, apalagi jika Anda belum pernah mengalami sebelumnya. Berbeda dengan pengusaha butik yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sebab produk-produknya yang selalu up-to-date, berkualitas, dan faktor persaingan lainnya akan tetap terasa, namun dengan kadar yang lebih kecil. Jadi, sadarilah bahwa persaingan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari bisnis. Selain sebagai hal pokok yang Jadi, sadarilah bahwa persaingan merupakan bagian yang tak bisa dilepaskan dari bisnis. Selain sebagai hal pokok, persaingan merupakan salah satu cara untuk membuat mental pengusaha yang kuat dan tahan banting untuk menghadapinya.
Anda harus memanfaatkan kreativitas yang Anda miliki dengan strategi-strategi tertentu. Jadi kesimpulannya, usaha butik adalah salah satu jenis usaha di bidang busana yang memberikan pelayanan jasa dan produk kepada konsumen berupa pesanan, pembuatan busana, dan penjualan busana yang sudah jadi dengan model khusus dan istimewa. Dikatakan bahwa khusus dan istimewa karena model yang tidak pasaran dan tidak diproduksi secara massal. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.